Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar ananda semua? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah kita panjatkan. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam rangka melanjutkan pembelajaran tematik kita pada hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ananda, pada hari ini kita akan melanjutkan di buku yang ketujuh, buku tematik yang ketujuh, yaitu tema yang pertama, yaitu tema yang ketujuh, perkembangan teknologi. Pada subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini, perkembangan teknologi produksi pangan. Baik ananda, inilah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan. Yang pertama, siswa mampu menjawab pertanyaan bersama teks bacaan. Kemudian siswa mampu menemukan kalimat utama. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat ringkasan dan menemukan arti kata-kata sulit yang terdapat dalam teks bacaan. Ini tujuan pembelajaran kita. Baik, kita masuk kepada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang bahasa Indonesia. Di sini, ananda nanti dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan, di mana jawaban berdasarkan teks bacaan. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan bagi kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjadi atau menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekarang, silakan ananda jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa arti dari pangan? Jawabannya adalah makanan. Pangan itu adalah makanan. Soal kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Jawabannya tidak bisa bertahan lama. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen atau hasil pangan dengan teknologi pangan. Mengolah hasil panen ya dengan teknologi pangan. Kemudian yang keempat, apa saja contoh makanan yang berbuat dari kacang kedelai? Ya, jawabannya adalah tahu, tempe, dan kecap. Dan yang terakhir, apa manfaat dari teknologi pangan? Manfaatnya adalah menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Selanjutnya, tuliskan 5 informasi yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Informasi pertama, Ustaz kasih contoh, kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Yang kedua, hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Ketiga, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Untuk nomor 4 dan 5, silakan ananda cari dalam teks teknologi pangan. Selanjutnya ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bandeng presto. Di sini ananda dituntut untuk menemukan kalimat
utama atau informasi, ya masih informasi. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara pengemasan bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Bandeng presto contohnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah bandeng presto. Baik, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temukanlah kalimat atau informasi, lengkapilah informasi yang diperoleh dari teks bandeng presto tadi. Informasi pertama kira-kira apa? Ya, bandeng presto dimasak menggunakan panci. Informasi kedua, bandeng presto akan membuat ikan menjadi lunak. Nah, untuk informasi tiga, kira-kira apa ya? Bandeng presto ini dibumbui bawang putih, kunyit, dan garam. Nah, dari tiga informasi ini dapat kita simpulkan apa isi teks dalam bacaan bandeng presto, yaitu menceritakan tentang proses pembuatan dan pengemasan bandeng presto. Selanjutnya, Ananda, bacalah teks berikut ini untuk menemukan kalimat utama dari setiap paragraf. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Ini adalah hasil daripada teknologi pangan. Ya. Dan ini adalah yang lebih modern lagi. Ini pula hasil daripada olahan pangan, teknologi pangan. Selanjutnya, Nanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temukanlah kalimat utama atau menentukan kalimat utama dari hasil teknologi pangan, dari teks hasil teknologi pangan. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk menggambarkan paragraf. Sedangkan tadi dalam kalimat utama itu ada kata-kata dalam setiap paragraf yang diberi warna merah, itu adalah kalimat utamanya. Kemudian selanjutnya ringkasan. Ringkasan itu adalah kumpulan kalimat utama. Dikumpulkan menjadi kalimat-kalimat utama itu jadilah menjadi sebuah ringkasan. Contohnya adalah sebagai berikut. Manusia membutuhkan makanan terus-menerus. Ini terdapat dalam paragraf 1. Kemudian, agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. 3 kalimat ini merupakan kalimat-kalimat utama dari setiap paragraf. Sehingga dengan digabungkannya 3 kalimat utama ini, maka menjadi sebuah ringkasan.
Baik, menemukan arti kata. Yang pertama, pengemasan. Apa arti pengemasan? Tentunya ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang dimaksud pengemasan adalah proses cara pembuatan mengemasi. Kemudian ada kedap udara. Kata kedap udara artinya adalah tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus atau tidak bisa ditembus oleh udara. Sedangkan daya tahan artinya adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan, seperti penyakit, serangan musuh, ya. Kemudian yang terakhir, kata teknologi artinya adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Inilah Ananda arti-arti kata yang harus Ananda kuasai maknanya. Selanjutnya, inilah latihan untuk hari ini. Silakan Ananda baca yang teliti, dan ini ada dalam buku, ya. Apa latihannya? Silakan Ananda baca dengan seksama apa yang diperintahkan dalam tugas hari ini. Itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Jazakallahu khair atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.